kegiatan kelas ibu hamil di desa? Sudah berapa kali? 2 kali. Ini campur ya desanya ya? Iya. Oke, hari ini ibu-ibu dikumpulkan di sini pastinya biar bisa sharing bersama tentang kehamilan. Walaupun nanti ilmu yang akan kita berikan tidak secara langsung ya mengenai kehamilan ibu, akan tetapi sangat berhubungan dengan kesehatan ibu hamil, ibu dan bayi. Pastinya ibu berharap semua bayinya sehat. Yang nggak dengan ibu pastinya ingin lahir dalam keadaan sehat. Ya, karena anak adalah investasi, dan sebelumnya pastinya ibu harus bersyukur. Ya, ada yang sedih hamil. Ya, semua ibu harus hamil dengan bahagia karena akan mempengaruhi pertumbuhan janinnya. Oke. Oh, apa sih hubungannya kesehatan lingkungan sama kehamilan? Ya, bingung ya. Apa sih hubungannya? Kesehatan lingkungan kan rumahnya kudu bersih, orang itu ada sampah, airnya harus bagus, harus punya jamban. Apa hubungannya dengan kehamilan? Oh banyak. Contohnya apa Bu? Ya, untuk kesehatan lingkungan. Hubungannya apa dengan kesehatan lingkungan? ya menjadi bersih enak dilihat. Kayaknya ini benar lebih cocok jadi narasumber ya. Ya, oke, kita belajar bareng-bareng. Nah, ini secara teorinya dari belum ini bahwa derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berapa persen? 30% oleh perilaku, 40% oleh faktor lingkungan, 20% oleh pelayanan kesehatan, dan 10% adalah faktor genetik atau keturunan. Teori gitu ya. Membuktikan enggak kira-kira? Di situ yang paling besar adalah faktor apa ibu-ibu yang berpengaruh dalam derajat kesehatan masyarakat? Lingkungan. Berapa persen ibu-ibu? 40%. Jadi adalah kita nanti akan berbicara masalah sanitasi total berbasis masyarakat ya, sebuah pendekatan untuk merubah perilaku. Sing tadinya orang bersihan jadi bersih ya, sing tadinya masih jorok jadi berubah, yang tadinya masih BAB di pekarangan terus di jamban ya, sekarang nggak nilai. Kalau misalnya kita punya kamar yang megah yang bagus, ada klosetnya hidup, terus pembuangannya karena dekat sungai, pembuangannya ke sungai, itu udah termasuk jamban sehat kan? Belum. Kenapa coba? Iya, berarti mencemari lingkungan. Dengan STBM itu diajak masyarakat untuk merubah perilaku. Nanti juga sampai beberapa pilar di belakangnya. Kenapa sih harus cuci tangan? Tadi kan udah disuruh cuci tangan ya. Ibu hamil, ibu menyusui, mama muda. Lupa, ketika mau nyusui, ada punya susu orang cuci tangan. Ya, padahal habis ngemek. Ya ngemek macam-macam. Namanya tangan ya. Tangan adalah bagian dari tubuh yang paling gampang untuk menempel kuman dan bakteri. Salaman, menularkan bakteri enggak? Menularkan, ya toh? Lali kayak mau salaman kalau wong lagi sakit misalnya, ya. Bali anak nangis, ya wis langsung ngejel gitu ya. Ya toh? Ngejel, lupa nggak cuci tangan. Padahal di situ ada kuman dan bakteri. Efeknya ke siapa? Ke anak. Ketika anaknya sakit-sakitan, yang terganggu pertumbuhannya siapa? Ke anak, ya. Anak diare terus-terusan. Misalnya diare yang berulang terjadi pada anak atau ibu hamil bisa menyebabkan asupan gizinya kan hilang ya. Hilang tuh asupan gizinya. Itu artinya Mbak Ami. Nah ini ya, tidak pendekatan perilaku ya. Tujuannya pastinya untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang dipilih secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ibu menjaga kebersihan diri, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk janin yang ada di dalam perut ibu. Ya, di dalam STBM ada berapa pilar Bu? 1. Yang pilar pertama adalah stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, oke. Yang keempat, yang kelima, nanti kita lihat satu-satu ya. Dari
ini yang permasalahan gizi ya. Ini pelajarannya Mbak Ami, tapi ini berhubungan nanti dengan antara kesehatan lingkungan dengan stunting. Ini ada 8 pilar. Tadi pilarnya STBM ada berapa Bu? 5. Ditambah dengan 3 pilar pencegahan stunting ya. Ditambah ini ya, ada dipengaruhi oleh gizi ibu hamil. Terus pemberian makanan tambahan bagi dan anak atau PDA. Terus kemudian juga pemantauan pertumbuhan bayi dan anak. Di desa biasanya dapat PMT ya Bu ya? Dapat dari desa. Ya sekarang desanya udah anggaran desanya udah bagus ya untuk perencanaan ke depan, termasuk juga untuk PMT ibu hamil. Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding dengan tinggi badan orang lain pada umumnya atau yang seusia. Kalau stunting itu dilihatnya itu dari panjangnya ya Mbak Ami ya, tingginya ya. Tapi tidak semua orang pendek itu stunting ya. Bisa juga karena faktor genetik, dia tidak punya riwayat gizi kronis, tidak ada riwayat gizi buruk juga ya. Gitu kan ya Mbak Ami ya, yang ahli gizi. Jadi agregasi terdiri itu bukan semuanya stunting ya Mbak Ami ya. Tergantung dari riwayatnya ya, dilihatkan juga riwayat seperti apa. Ya, riwayat penyakitnya juga. Kalau hubungan antara sanitasi tadi dengan gizi. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ya. Ada hubungan saya dengan Bu Ami. Beliaunya ahli gizi, saya pegangnya kesehatan lingkungan ya. Sudah dijambannya alhamdulillah. Ya ini contoh ya. Ini hanya menggambarkan. Juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan anaknya. Anak yang diare terus-terusan tadi pastinya pertumbuhannya terganggu. Ini adalah target Jawa Tengah. Angka stunting kita berapa Pak? 14 ya Mbak ya? 12 lah, alhamdulillah terus 12, kabupaten masih 14 ya. Ya mudah-mudahan segera menurun gitu. Salah satu dari usaha Puskesmas untuk menurunkan angka stunting ya, kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Karena tadi pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak bayi dalam kandungan ya, sampai dengan bayi usia 2 tahun. Gizinya harus optimal ya. Biar penyerapan gizinya optimal ya, harus ibu-ibu harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat untuk menghindari terjadinya penyakit. Paham ya Ibu urutannya? Apa sih ibu hamil diajarin kayak gitu ya? Apa sih hubungannya ibu hamil kalau kebersihan lingkungan ya? Kalau perilaku hidup bersih dan sehat?